Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang materi ejaan. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Ayuni Hairani, Mira Sastiana, dan Halimatus Sadiah. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu pertama, pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana antar hubungan antara lambang-lambang itu atau pemisahan dan penggabungannya dalam bahasa. Secara teknis, ejaan itu adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Macam-macam ejaan. Yang pertama adalah ejaan Panoptoisen. Pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut dengan ejaan Panoptoisen. Panoptoisen merancang ejaan itu yang dibantu oleh Engku Nawawi, Gelar Sultan Ma'mur, dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Adapun hal-hal yang menonjol dalam ejaan Panoptoisen ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, dan sajang. Yang kedua, huruf OE untuk menuliskan kata-kata guru, itu, dan umur. Yang ketiga, tanda diakritik seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pak, dan dinamai. Ejaan Swandi. Ejaan Swandi adalah ejaan republik yang kemudian lebih dikenal dengan ejaan Swandi karena yang mengesahkannya atau menteri yang mengesahkannya adalah Menteri Swandi. Ejaan Swandi contohnya adalah huruf OE diganti dengan huruf O seperti yang sebelumnya guru, yang tulisannya OE-nya diganti dengan U, yang terus bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan seperti K, seperti kata, pak, maklum, rakyat. Dan yang ketiga, kata ulang boleh ditulis dengan angka 2 seperti anak 2 kali atau anak-anak ditulis angka 2 yang dibaca anak-anak, berjalan 2 yang dibaca berjalan-jalan, ke barat 2an, ke barat-baratan. Yang keempat, awalan di dan kata depan di kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutnya seperti kata depan di, pada di rumah, di kebun, disamakan dengan imbuhan di, pada ditulis di karang. Yang selanjutnya adalah ejaan Elindo. Ejaan Melindo adalah sistem ajaran Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia atau yang disebut Melindo pada tahun 1959 sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Dan keputusan ini dilakukan dalam perjanjian persahabatan Indonesia dan Malaysia pada tahun 1959. Sistem ini tak pernah diterapkan. Ciri ejaan Melindo yang pertama, gabungan konsonan TJ pada cara diganti dengan C sehingga ditulis secara, dan B, gabungan konsonan NJ pakatan janji ditulis dengan huruf NC menjadi huruf yang baru. Kata menyapu ditulis menyapu dengan N seperti contoh di atas. Gabungan SC pada syair ditulis syair dengan Y, dengan S dengan huruf S seperti ada tanda petik. Gabungan NG pada kata ngopi ditulis menjadi nopi, diftong oi seperti pada koboi ditulis koboi, oi diganti dengan Y. Dan yang selanjutnya adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD, adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Swandi pada tahun 2015. Beberapa hal yang dikemukakan sehubungan dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan adalah sebagai berikut. 1. Pada perubahan huruf. Kata di jalan pada ejaan Swandi DJ yang di jalan, kemudian pada ejaan yang disempurnakan hurufnya jalan, jauh, yang huruf D-nya itu dihilangkan.
diganti dengan huruf J saja. Yang kedua payung, payung, laju, yang pada ejaan disempurnakan dibaca payung, dan payu yang layu maksudnya huruf J pada ejaan suandi, kemudian pada EYD diganti dengan Y. Dengan secara isyarat masyarakat, masyarakat pada ejaan suandi, untuk SJ-nya pada ejaan yang disempurnakan diganti dengan SJ seperti isyarat dan masyarakat. Dan kemudian cukup dan cuci, huruf TJ diganti dengan C, dan CH tarik, dan akhir. Kemudian pada EYD menjadi tarik dan akhir. Huruf-huruf di bawah ini sebelumnya sudah terdapat dalam ejaan suandi seperti huruf pinjaman update akhir disebutkan pemakaiannya seperti huruf F, maaf, fakir, dan huruf V, valuta, universitas, Z, lezat, zeni. Yang ketiga, huruf Q dan X yang lazim digunakan dalam ilmu X telah tetap dipakai seperti 1. A dibagi B sama dengan P dibagi X, sinar X. Yang keempat, penulisan huruf di atau ke sebagai awalan dan di atau ke sebagai kata depan dibedakan, yaitu di atau ke sebagai awalan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan di atau ke sebagai kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya, di awalan, di dan tulis itu disambung, sedangkan untuk di untuk kata depan, di dan kampus itu dipisah. Di dan bakat disambung, di dan rumah dipisah. Begitulah contoh bawahnya. Dan yang kelima, ada kata ulang ditulis penuh dengan huruf, tidak boleh digunakan angka 2 seperti ejaan suandi, tapi langsung ditulis penuh seperti anak-anak, tidak lagi menggunakan anak dan huruf angka 2. Berjalan, jalan, tidak lagi menggunakan huruf 2. Dan yang terakhir, meloncat, loncat, tidak lagi menggunakan meloncat 2. Selanjutnya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. PUEB ini menyempurnakan EYD. PUEB ini berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Beberapa hal yang perlu dikemukakan sehubungan dengan PUEB adalah sebagai berikut. Yang pertama, penambahan huruf vokal diftong, ai, au, oi ditambah ei. Contoh, survei geyser. Geyser ini mata air panas yang mengeluarkan uap air atau gas yang disemburkan ke udara. Yang kedua, huruf kapital untuk unsur julukan seperti Jenderal Kancil, Jenderal Kandus, Raja Pedang, Raja Dangdut. Yang ketiga, penggunaan huruf tebal. Ora et labora menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. 1. Latar belakang dan masalah. 1.1 latar belakang, 1.2 masalah. Menegaskan bagian karangan dalam EYD tidak berlaku. Yang keempat, penggunaan bilangan digunakan sebagai unsur nama geografi, ditulis dengan huruf. Misalnya Raja Ampat, Kelapa 2, Simpang 5, dan sebagainya. Dalam EYD tidak berlaku. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.